Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Indraprasta PGRI Jakarta di mata kuliah menulis. Kelompok 5 terdiri dari Anin Fauziah Rahmah, Isna Nurizati, dan Wildan Albiruni Yahya. Izinkan kami membacakan esai yang telah kami susun. Esai karangan argumentasi dengan judul Media dan Teknologi Komunikasi. Abstrak dalam esai ini. Internet merupakan media penyalur informasi yang saat ini paling banyak digunakan oleh khalayak luas untuk mengakses informasi, berkomunikasi, serta berbagi informasi dengan siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal batasan. Kemunculan berbagai media komunikasi saat ini semakin didukung dengan adanya internet yang telah beredar luas dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Kemunculan media komunikasi tersebut tidak dapat dihindari dengan seiring perkembangan zaman, sehingga individu yang menggunakan media tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan mencari, menelusur, dan mengkritisi sebuah informasi dengan sehat dan tepat di dalam media komunikasi online. Kemampuan tersebut dapat diukur dari kemampuan penggunaan media internet. Penggunaan media internet dan konten di dalamnya dapat digunakan oleh semua kalangan di masyarakat, tak terkecuali oleh seorang guru yang berperan penting di sekolah. Dengan kata kunci internet, media penyalur informasi, dan media komunikasi. Kata pengantar dari esai ini, puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan esai karangan argumentasi ini tepat waktu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada Ibu Yolanda, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis, rekan-rekan mahasiswa, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penulisan esai karangan argumentasi ini. Esai karangan argumentasi ini berjudul Media dan Teknologi Komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis Bahasa Indonesia. Penyusun menyadari bahwa esai karangan argumentasi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat penyusun butuhkan untuk penyempurnaan tulisan ini. Dan tak lupa, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pembaca menemukan banyak kesalahan dan kekurangan dalam esai karangan argumentasi ini. Demikian, semoga uraian dalam esai karangan argumentasi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan internet yang muncul pada abad ke-21 membuat pengguna internet dan masyarakat luas masih mengidentikan internet sebagai perkembangan teknologi komputer atau internet is tool is not medium. Anggapan ini tidak menjadi hilang manakala booming fasilitas internet seperti email, chatting, dan browser digunakan oleh banyak orang untuk berkomunikasi. Perkembangan seperti ini pernah digambarkan Dennis McQuail sebagai perangkat media elektronik baru yang mencakup beberapa sistem teknologi, sistem miniaturisasi, sistem penyimpanan dan pencarian informasi, sistem penyajian dengan menggunakan kombinasi teks dan grafis secara lentur, dan sistem pengendalian oleh komputer. Di sisi lain, ilmu komunikasi tampaknya gagap dan bingung untuk memahami dan melihat fenomena internet ke dalam kajian konsep dan teori. Uniknya lagi, internet ternyata bukan sekedar menjadi alternatif media komunikasi saja, tetapi ikut membentuk pola-pola komunikasi baru. Bentuk komunikasi baru tersebut antara lain, sifat komunikasi bermedia berubah menjadi komunikasi yang interaktif. Sifat komunikasi yang tidak lagi selalu sinkronus, tetapi dapat pula bersifat ansoronurus. Jarak ruang waktu antara pengirim dan penerima pesan menjadi keniscayaan untuk semakin tipis, serta konteks komunikasi berlangsung dalam dunia maya atau virtual.
Salah satu konsep mutakhir yang ditawarkan untuk melihat internet sebagai media komunikasi adalah konsep Computer Mediated Communication (CMC). Konsep CMC yang ditawarkan oleh John December sebenarnya masih bersifat mentah dan cenderung menerjemahkan konsep CMC dari alur logika teknis jaringan internet. Apalagi konsep yang ditawarkan dalam CMC tidak melihat komunikasi melalui internet adalah bersifat virtual atau maya. Konsep CMC juga tidak memberi penjelasan tentang level konteks komunikasi, unsur-unsur komunikasi yang terlibat, serta model yang berlaku dalam komunikasi menggunakan internet. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan media dan teknologi komunikasi? Apa fungsi dari media dan teknologi komunikasi? Apa manfaat dari media dan teknologi komunikasi? Apa saja dampak negatif dan positif dari media dan teknologi komunikasi? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenis, macam-macam, dan dampak positif atau negatif dari media dan teknologi komunikasi. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kumulatif, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitinya digali melalui beragam informasi kepustakaan, buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur atau literatur review, literatur research merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam tubuh literatur berorientasi academic oriented literature, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya yang untuk topik tertentu. Kerangka teori dalam penelitian ini atau dalam esai ini ada yang pertama pengertian media, pengertian komunikasi. Selanjutnya tujuan media dan teknologi, fungsi media dan teknologi, jenis-jenis media dan teknologi, macam-macam media dan teknologi, tujuan media dan teknologi, dampak positif dan dampak negatif. Sumber data yang penyusun gunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber studi kepustakaan dan sumber-sumber informasi lainnya, di mana pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber informasi yang tertulis terkait dengan topik penelitian. 1. Media dan komunikasi internet. Pengertian media komunikasi internet. 1. Pengertian media. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan dalam Dagun 2006 nomor 634 mengungkapkan bahwa media merupakan perantara dan penghubung yang terletak antara dua pihak atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, spanduk, dan poster. Sadirman dan kawan-kawan tahun 2022 nomor 6 mengungkapkan bahwa media segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pengertian media di atas merupakan alat bantu atau sarana untuk menyampaikan pesan maupun informasi kepada seseorang. 2. Pengertian komunikasi. William Gordon dalam Daryanto nomor tahun 2011 nomor 135 mengungkapkan bahwa komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. Wina Sanjaya tahun 2016 nomor 79 mengungkapkan bahwa secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan dengan maksud untuk mempengaruhi penerima pesan. Dari konsep di atas, paling tidak ada dua hal yang memaknai komunikasi. Pertama, komunikasi adalah suatu proses, yakni aktivitas untuk mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Dengan demikian, proses komunikasi terjadi bukan secara kebetulan, akan tetapi dirancang dan diarahkan kepada pencapaian tujuan. Kedua, dalam proses komunikasi, selamanya melibatkan tiga komponen penting, yaitu sumber pesan,
yaitu orang yang akan menyampaikan atau mengkomunikasikan sesuatu pesan itu sendiri atau segala sesuatu yang ingin disampaikan, atau materi komunikasi dan penerima pesan, yaitu orang yang akan menerima informasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia lain. Komunikasi merupakan modal utama untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Komunikasi dalam bentuk paling sederhana adalah transmisi peran dari suatu sumber ke penerima selama 60 tahun. Pandangan tentang komunikasi ini telah didefinisikan melalui tulisan Harold Laswell Hafid Cangara 2014 nomor 21. Apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pengertian komunikasi di atas merupakan sebuah interaksi yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain untuk menyampaikan informasi atau pesan yang ingin diberitahu. Pengertian yang selanjutnya nomor 3, pengertian internet. Sibero 2011 mengatakan bahwa internet merupakan kependekan dari Interconnected Network, adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar global. Harjono 2009 mengatakan bahwa pengertian internet adalah kumpulan dari beberapa komputer yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. Supriyanto 2006 mengatakan bahwa internet diartikan suatu hubungan antara beberapa jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TPC atau IP. Jadi dapat disimpulkan oleh penyusun bahwa internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Selanjutnya, pengertian media komunikasi internet. Daryanto 2011 mengungkapkan bahwa media komunikasi diartikan sebagai alat perantara yang sengaja dipilih untuk menghantarkan pesannya agar sampai ke komunikan. Jadi, unsur utama dari media komunikasi adalah pemilihan dan penggunaan alat perantara yang dilakukan komunikator dengan sengaja. Artinya, hal ini mengacu kepada pemilihan dan pengguna teknologi media komunikasi. Cass Lewis 2004 mengungkapkan bahwa media komunikasi adalah alat-alat yang membantu untuk mengombinasikan saluran-saluran komunikasi yang berbeda untuk menjadi pengangkut sinyal-sinyal yang berbentuk tulisan atau teks, visual, terdengar, tersentuh, dan tercium. Nurhayati 2013 mengemukakan bahwa media komunikasi adalah yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru atau dosen mampu mengidentifikasi media-media yang dibutuhkan sebelum memulai proses pembelajaran. Badusah DKK 2000 mengungkapkan bahwa media komunikasi merupakan suatu kaidah atau perantara berkomunikasi yang berhubungan kabar, berita, dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa media komunikasi internet adalah sebuah sarana alat bantu dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang memiliki tujuan agar efisien dalam menyebarkan pesan atau menyampaikan informasi dengan menggunakan suatu jaringan. 2. Tujuan dan fungsi media komunikasi internet. A. Tujuan media dan teknologi komunikasi menurut orang Ujjana Effendi menyebutkan tujuan masing-masing sebagai berikut. 1. Mengubah sikap. Setiap pesan di balik itu berupa berita dan informasi, dan yang disampaikan secara luar baik secara antar personal dapat mengubah sikap sasarannya secara bertahap. 2. Mengubah opini atau pendapat atau pandangan, memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhirnya supaya masyarakat mau mengubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi yang disampaikan. 3.
merubah perilaku. Pada tahap perubahan perilaku, komunikasi berperan secara sistematis sehingga masuk ke dalam perilaku seseorang. 4. Mengubah masyarakat, memberikan berbagai informasi pada masyarakat yang tujuan akhirnya supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang disampaikan. B. Fungsi media dan teknologi komunikasi. Dalam dunia pendidikan, komunikasi mempunyai beberapa fungsi. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Affandi bahwa fungsi komunikasi adalah sebagai berikut. Kesatu, fungsi informatif, menyampaikan informasi. Komunikasi berfungsi untuk memberikan keterangan, data, maupun informasi lain yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan melalui komunikasi, seorang pendidik dapat menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya baik melalui lisan maupun tulisan. 2. Fungsi edukatif. Komunikasi berfungsi mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kedewasaan mandiri. Seseorang bisa banyak tahu karena banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berkomunikasi. 3. Fungsi persuasif. Mempengaruhi dan dipengaruhi orang. Komunikasi sanggup membujuk orang yang berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator. Membangkitkan pengertian dan kesadaran komunikan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi berubahnya adalah atas kehendak diri sendiri, bukan hasil paksaan. Perubahan tersebut diterima dengan atas kesadaran diri. Keempat, fungsi reaktif, dapat menghibur pada saat yang kemungkinan seperti mendengarkan dongeng, membaca ringan, dan sebagainya. Hal ini dapat memberikan refleksi kepada pikiran para peserta didik yang mungkin jenuh dengan pembelajaran yang dianggap mereka berat. 3. Model komunikasi. Komunikasi pendidikan merupakan komunikasi timbal balik antar pihak satu dengan pihak lainnya dan mengandung maksud atau tujuan tertentu yang diinginkan. Komunikasi pendidikan dilakukan oleh orang tua ataupun guru sebagai pendidik anak sebagai peserta didik, terutama apabila dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mendidik, yaitu mengantarkan anak menjadi dewasa. Dalam hal ini, yang penting adalah maksud berlangsungnya komunikasi itu sendiri. Karena tujuan pendidik menjadi hal pokok, maka kegiatan komunikasi pendidik merupakan kegiatan yang disusun dan direncanakan secara sistematis. Adapun beberapa model komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi intrapadi. Komunikasi intrapadi adalah komunikasi yang telah terjadi di dalam diri komunikator atau lazim disebut komunikasi dengan diri sendiri. Misalnya, Anda bertanya kepada diri sendiri, dalam situasi ini apa yang sebaiknya saya lakukan? Dalam komunikasi intrapribadi, Anda bertindak sebagai komunikator dan sekaligus komunikan. Orang kepada siapa pesan komunikator ditunjukkan. 2. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dapat terjadi dalam konteks satu komunikator dengan satu komunikan. Komunikasi dua orang atau satu komunikator dengan dua komunikan. Komunikasi tiga orang. Komunikasi antar pribadi dapat berlangsung secara tatap muka atau menggunakan media komunikasi antar pribadi non-media massa seperti telepon. Ketiga, komunikasi kelompok. Apabila jumlah pelaku komunikasi lebih dari 3 orang, cenderung dianggap komunikasi kelompok kecil atau lazim disebut komunikasi kelompok saja. Jumlah manusia pelaku komunikasi dalam komunikasi kelompok berdasar besar atau kecilnya tidak ditentukan secara matematis, tetapi bergantung pada ikatan emosional antar anggotanya. Dalam komunikasi kelompok, komunikator relatif mengenal komunikan. Demikian juga antar komunikan, bentuk komunikasi kelompok kecil, misalnya pertemuan, rapat, dan lain-lain. Keempat, komunikasi publik.
Komunikasi publik disebut juga komunikasi kelompok besar karena melibatkan komunikan khalayak yang relatif besar sehingga sulit saling mengenal secara satu persatu. Komunikasi ini berkumpul di waktu yang tepat yang sama, misalnya di auditorium, aula, masjid, gereja, lapangan terbuka, dan lain-lain. Contoh komunikasi publik adalah rapat akbar kuliah umum, upacara sekecamatan, dan lain-lain. 5. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi di dalam organisasi ataupun antar organisasi, baik bersifat formal maupun informal. Semakin formal sifatnya, semakin terstruktur pesan yang disampaikan. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi ke komunikasi atas, ke bawah ataupun horizontal. Namun demikian, komunikasi informal adalah yang terjadi di luar struktur organisasi. Oleh karena itu, komunikasi organisasi melibatkan komunikasi kelompok, komunikasi antar pribadi, komunikasi intrapribadi, dan terkadang komunikasi publik juga muncul di dalamnya. 6. Komunikasi massa. Komunikasi massa melibatkan jumlah komunikan yang banyak, tersebar dalam area geografis yang luas, namun punya perhatian dan minat terhadap isu yang sama. Karena itu, agar pesan diterima serentak pada waktu yang sama, maka digunakan media massa seperti surat kabar, majalah, radio, atau televisi. 4. Jenis-jenis media komunikasi internet. Ada beberapa jenis media komunikasi menurut Burhan Bungin 2011, yaitu 1. Surat kabar. Surat kabar dikatakan sebagai media komunikasi tertua. Surat kabar memiliki keterbatasan karena hanya bisa dinikmati oleh mereka yang melek huruf serta lebih banyak diminati oleh orang tua daripada kaum remaja dan anak-anak. Salah satu kelebihan surat kabar adalah mampu memberi informasi yang lengkap, lebih mudah dibawa kemana-mana, terdokumentasi, sehingga mudah diperoleh bila diperlukan. 2. Radio. Radio adalah alat elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi yang termasuk media audio yang hanya dapat memberikan rangsangan audio pendengaran saja. Melalui alat ini, orang dapat mendengar siaran tentang sebagai peristiwa, kejadian penting dan baru, masalah-masalah dalam kehidupan secara acara hiburan yang menyenangkan. 3. Televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision, yang mempunyai arti masing-masing, jauh tele dan tampak vision. 4. Telepon sebagai media komunikasi. Telepon sangat penting untuk menyampaikan dan menerima informasi lisan secara cepat dengan pihak publik eksternal. Telepon tidak sekedar menjadi alat untuk menelpon saja, akan tetapi menjadi media vision dengan berbagai varian multimedia dan dengan berbagai konvergensi seperti telepon, televisi, radio, DVD, MP3, MP4 dengan menggunakan inframerah, Bluetooth, dan sebagainya. 5. Smartphone. Smartphone adalah media yang sama telepon, akan tetapi smartphone adalah generasi terbaru dari telepon sebelumnya, yang lebih progresif, mengadopsi internet enabled, yang biasanya menyediakan fungsi personal digital assistant atau bisa disebut PDA, seperti fungsi kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator, dan catatan. Smartphone merupakan salah satu dari perkembangan teknologi. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, fungsi smartphone tidak hanya sebagai alat komunikasi biasa, tetapi juga dapat mengakses internet, SMS, MMS, dan juga dapat saling mengirim data. Adapun jenis-jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya sebagai berikut. 1. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan informasi, contohnya komputer pengelola kata. 2. Fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi adalah media komunikasi yang kegunaannya untuk memproduksi ulang dan menggandakan informasi, contohnya audio tapes, recorder, dan video tapes. 3. Fungsi penyampaian informasi. Fungsi penyampaian informasi adalah
Media komunikasi yang digunakan untuk komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarluaskan dan menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran, contohnya telepon, mail, dan lain-lain. 5. Macam-macam media komunikasi internet. Berikut ini macam-macam media komunikasi atau media sosial yang dimana alat teknologi komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu 1. Facebook. Facebook merupakan sebuah situs yang menyediakan layanan jejaring sosial di mana para pengguna lainnya berasal dari seluruh penjuru dunia. 2. Instagram. Instagram disebut IG, merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto atau video, menetapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik Instagram. 3. WhatsApp atau WA. WhatsApp adalah aplikasi pengiriman pesan, mengirim gambar, suara, dan video di smartphone. 4. YouTube. Pada dasarnya YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagai video yang mereka memiliki atau sebatas menikmati berbagai video klip musik dari musik tertentu, film pendek, film televisi, video edukasi, video blog milik para vlogger, atau video tutorial berbagai macam aktivitas, dan masih banyak lagi. 5. Gmail atau email. Gmail adalah kependekan dari Google Mail. Gmail merupakan layanan dari Google yang berupa surat elektronik berbasis web. 6. Twitter. Twitter merupakan sebuah layanan jejaring sosial, media sosial, dan juga microblog yang memungkinkan penggunaannya berkirim dan membaca pesan yang tidak lebih dari 280 karakter yang disebut sebagai tweet. 7. Google. Google merupakan sebagai mesin pencarian untuk membantu mendapatkan semua jenis informasi yang dibutuhkan. 6. Dampak perilaku adanya media komunikasi internet. Media komunikasi memiliki dampak terhadap anak dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu positif dan negatif. Yang dampak positif dari media teknologi komunikasi adalah memungkinkan informasi dapat disebar dengan cepat dan luas melalui internet. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja yang memiliki perangkat TIK. Hal ini dapat membantu manusia dalam mendapatkan pengetahuan, berita, hiburan, dan lain-lain. Contoh dampak positif perilaku anak adanya media komunikasi antara lain menambah teman. Yang kedua, dapat menggunakan internet atau media komunikasi seperti program pengetahuan untuk menambah wawasan. 3. Membuat anak lebih tertarik untuk belajar. 4. Memudahkan anak untuk mendapatkan lebih banyak ilmu tambahan lewat internet yang diakses melalui media komunikasi internet. 5. Media komunikasi internet digunakan anak untuk membuat pertemanan dengan pembicaraan mengenai diskusi pembelajaran. 6. Membuat anak mudah menyelesaikan mata pelajaran yang dijadikan tugas. Dampak perilaku negatif. Adapun dampak negatif dari adanya media teknologi komunikasi yaitu menimbulkan ketergantungan TIK. Juga dapat menimbulkan ketergantungan bagi pengguna. Ketergantungan ini dapat berupa kecanduan internet, game online, media sosial, dan lain-lain. Ketergantungan ini dapat mengganggu fungsi sosial, emosional, kognitif, dan fisik pengguna. Ketergantungan ini juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, ansietas, insomnia, dan lain-lain. Contoh dampak negatif adanya media komunikasi internet antara lain: yang pertama, dengan mudah menyontek karya-karya orang lain. 2. Menjadi kurang disiplin dalam masa-masa perkembangan mereka dan bersifat malas, terutama karena terlalu asik bersosialisasi dengan teman-teman yang baru dan menurut mereka menarik. 3. Tidak sopan baik dalam berpakaian maupun berbicara karena meniru percakapan maupun penampilan di media komunikasi atau sosial yang tidak tersaring dengan baik. 4. Sering bertengkar akibat ada adegannya yang berbahaya seperti adegan pornografi, kekerasan, peperangan, penganiayaan,
teman sendiri, dan lain sebagainya. 5. Membuat anak bolos sekolah karena mereka merasa lebih nyaman untuk mengakses dunia maya, walau melalui tempat bernama warnet daripada belajar di sekolah. 6. Membuat anak boros dan mengambil uang orang tuanya secara diam-diam untuk mengakses internet di warnet. Bab 3, simpulan dan saran. Simpulan dari esai yang telah kami susun adalah media komunikasi internet adalah sebuah sarana alat bantu dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang memiliki tujuan agar efisien dalam menyebarkan pesan dan atau menyampaikan informasi dengan menggunakan suatu jaringan. Fungsi dari komunikasi dalam pendidikan yaitu fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi persuasif, dan fungsi rekreatif. Jenis-jenis media komunikasi yaitu surat kabar, radio, televisi, telepon sebagai media komunikasi, dan smartphone. Dan ada pun macam-macam media komunikasi yaitu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan YouTube. Dampak positif dari media teknologi komunikasi adalah memungkinkan informasi dapat disebarkan dengan cepat dan luas melalui internet. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja yang memiliki perangkat TIK. Hal ini dapat membantu manusia dalam mendapatkan pengetahuan, berita, hiburan, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari adanya media teknologi komunikasi yaitu menimbulkan ketergantungan. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Ketergantungan ini dapat berupa kecanduan internet, game online, media sosial, dan lain-lain. Ketergantungan ini dapat mengganggu fungsi sosial, emosional, kognitif, dan fisik pengguna. Ketergantungan ini juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, ansietas, insomnia, dan lain-lain. Selanjutnya, saran dari esai argumentasi yang telah kami buat adalah melalui esai yang telah kami susun mengenai media dan teknologi komunikasi, maka kami menyarankan yang pertama, pentingnya penggunaan media teknologi komunikasi dengan bijak, khususnya dalam pendidikan untuk memaksimalkan manfaatnya dan menghindari dampak negatif seperti ketergantungan. Yang kedua, perlu mempromosikan kesadaran akan risiko ketergantungan terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan memberikan edukasi tentang cara mengelola penggunaan TIK dengan seimbang. Selanjutnya, pendidikan harus memanfaatkan media komunikasi internet dalam fungsi informatif dan edukatif dengan baik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, perlu mengawasi penggunaan media sosial dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi oleh anak-anak dan remaja, serta memberikan panduan kepada mereka untuk penggunaan yang sehat dan bertanggung jawab. Pemerintah dan lembaga terkait harus berperan dalam mengatur dan mengawasi konten yang disebarkan melalui media komunikasi internet untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau merugikan. Dan yang terakhir, pendidikan tentang ketergantungan TIK dan dampaknya perlu menjadi bagian dari program pendidikan dan kesadaran masyarakat secara luas. Daftar pustaka yang kami peroleh, daftar pustaka yang bersumber dari Universitas Islam An-Nur Lampung tahun 2023, yaitu dampak negatif dan positif teknologi informasi dan komunikasi, S. Boloria tahun 2021, media komunikasi internet dalam web portal klub.ac.id. Mungkin itu yang bisa kami paparkan, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan sarannya boleh disampaikan kepada kami melalui komentar YouTube atau media sosial yang lain. Terima kasih atas setiap perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.